Udah mulai guys. Sebentar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis hukum terhadap penolakan pengakuan arbitrase internasional yang ada di Indonesia. Pertama-tama kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salimah Naila Rizkia. Yang kedua ada Muhammad Rizky Ramadan. Ketiga ada Giska Amalia Putri. Keempat ada Syauki Algifari Akmal. Dan yang terakhir ada Nur Laila Permasyari. Dan selanjutnya untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Giska Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan perkembangan perdagangan internasional yang sangat pesat, kerjasama seperti joint venture sering memunculkan sengketa multijurisdiksi. Arbitrase internasional menjadi pilihan utama karena sifatnya yang netral, tertutup, dan putusannya yang finansial, mengikat serta dapat dilaksanakan lintas negara. Berdasarkan Konferensi New York 1998, diratifikasi Indonesia melalui Kepres 34/1981, namun praktisi peradilan sering menunjukkan kesenjangan dengan harapan normatif. Pengadilan Indonesia cenderung menggunakan doktrin keterlibatan umum publik polis secara luas, jadi jarang disamakan dengan kepentingan nasional atau kepentingan BUMN tertentu untuk menunda atau menggagalkan eksekusi seperti terlihat dalam kasus Karangbodas Koppen versus Pertamina. Ingin menjelaskan tentang konsep, karakteristik, dan keunggulan arbitrase internasional. Terdapat beberapa unsur utama, yaitu pertama, kesepakatan para pihak. Sengketa diselesaikan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak, bisa berupa klausul dalam kontrak maupun perjanjian terpisah setelah sengketa itu muncul. Yang kedua, bersifatnya internasional, terjadi antara pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda atau sengketa yang memiliki unsur asing, diselesaikan di luar yurisdiksi pengadilan domestik. Yang ketiga, penyelesaiannya alternatif, merupakan alternatif dari litigasi, lebih disukai karena kerahasiaan, keahlian arbiter, dan kecepatan prosesnya. Yang keempat, arbiter, individu atau panel ahli yang dipilih para pihak untuk membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang relevan. Yang kelima, putusannya mengikat. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan setelah didaftarkan. Udah bagian saya nih. Oke, saya akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip dasar dalam arbitrase. Prinsip dasar arbitrase mencakup finalitas putusan mengikat, berkekuatan hukum tetap, otonomi para pihak, kebebasan menentukan hukum, arbiter, tempat, dan kompeten majelis. Arbitrase berwenang menentukan kewenangannya sendiri. Ini memastikan arbitrase berjalan efektif, mandiri, dan putusannya mengikat. Meskipun ada upaya hukum terbatas seperti permohonan pembatalan ke pengadilan dan menjaga integritas sistem. Di bagian saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Konvensi New York. Konvensi New York tahun 1958 adalah perjanjian PBB yang vital untuk mengakui dan menegakkan putusan arbitrase asing antar negara, memfasilitasi penyelesaian sengketa komersial internasional dengan prinsip pro-enforcement atau mendukung pelaksanaan. Namun, membatasi alasan penolakan pada pasal 5 pada isu prosedural seperti ketidakadilan proses pasal 1B dan pelanggaran keterlibatan umum pasal 2B, menjamin putusan arbitrase bisa ditegakkan kecuali ada alasan hukum yang kuat dan terbatas. Oke, selanjutnya giliran saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang penerapan Konvensi New York di yurisdiksi pro arbitrase. Penerapan Konvensi New York di yurisdiksi pro arbitrase atau Singapura, Hong Kong, Inggris dicirikan oleh penegakan yang kuat dan efisien terhadap putusan arbitrase asing. Dengan prosedur yang minim, intervensi pengadilan, penekanan pada otonomi para pihak,
dan seringkali didukung oleh undang-undang domestik yang progresif yang memperkuat kerangka arbitrase, menjadikannya pilihan unggul untuk sengketa bisnis internasional dibandingkan litigasi tradisional karena prediktibilitas dan kecepatan. Masih dengan saya yang sebelumnya kan menjelaskan tentang penerapan konvensi. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia terletak pada kecenderungan terjadinya pemeriksaan ulang atas kelebihan atau kekurangannya, serta intervensi publik polis yang meluas oleh pengadilan nasional. Re-examination of the merits terjadi ketika pengadilan yang seharusnya hanya memeriksa aspek formal dan alasan penolakan yang bersifat limitatif. Justru, penilaian kembali pokok sengketa mempertimbangkan hukum arbiter atau keadilan material dari putusan arbitrase. Ini bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase internasional yang menegaskan bahwa putusan arbiter bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diuji oleh pengadilan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan tentang saran dan kesimpulan. Udah bagian akhir ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi internasional di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan antara kerangka hukum yang telah memadai dengan praktik penafsiran di tingkat peradilan. Dampak dari fenomena ini sangat signifikan terhadap iklim hukum dan bisnis di Indonesia. Dari hasil analisis yang telah dibahas, kemungkinan terdapat beberapa saran. Ada 3. Yang pertama, diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kepastian hukum eksekusi arbitrasi internasional di Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman penafsiran public policy yang sempit dan selaras dengan standar Konvensi New York 1958, disertai pelatihan spesialis bagi hakim. Dan yang terakhir, pemerintah harus mengembangkan panduan kontrak internasional dan sosialisasi komprehensif bagi BUMN mengenai konsekuensi hukum arbitrase. So, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.